8. Galati Kaizalah, menghapus satu kesalahan. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Al-Masih Al-Mau'ud, dan Imam Mahdi alaihissalam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, cetakan ketiga 2015. Selanjutnya, saya telah menyatakan berulang kali bahwa sesuai dengan ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan dia akan membangkitkannya pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Surah Al-Jumu'ah ayat 4. Sebagai burus, diri saya sama dengan Nabi Muhammad SAW. 20 tahun yang lalu dalam Barahin Ahmadiyah, Allah Ta'ala telah menamai saya Muhammad dan Ahmad, dan menyatakan saya adalah wujud Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, status Nabi Muhammad SAW sebagai Khotamun Nabiyyin tidak rusak karena kenabian saya, karena zilli tidak dapat dipisahkan dari aslinya. Karena saya menjadi Muhammad dengan cara zilli, maka cap Khotamun Nabiyyin tetap utuh. Dan kenabian dari Muhammad SAW tetap untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya, dalam segala hal, Muhammad SAW lah yang tetap sebagai Nabi dan bukan yang lain. Karena saya menjadi Muhammad SAW dengan cara burus, dan semua kesempurnaan dan keunggulannya termasuk kenabian beliau SAW terpantul melalui cermin ziliyat saya. Maka bagaimana mungkin saya mengaku menjadi nabi yang berdiri sendiri? Jika kalian masih tidak menerima pengakuan saya, maka ketahuilah bahwa telah tertulis dalam kitab-kitab hadis pegangan kalian bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan akan menjadi seperti Rasulullah SAW, baik dalam sifat dan juga penampilannya. Namanya akan sama dengan Rasulullah SAW, yang artinya ia akan diberi nama Muhammad dan Ahmad, dan ia akan menjadi Ahlul Bait Rasulullah SAW. Tertulis di dalam beberapa hadis bahwa Imam Mahdi itu ialah dari keturunanku, Nabi SAW. Ini merupakan petunjuk yang sangat halus bahwa ia akan memperoleh derajat kerohanian dari Rasulullah SAW dan akan menjadi cerminan dari rohnya. Pandangan ini sangat didukung oleh sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan hubungan beliau dengan Mahdi yang dijanjikan lebih jauh lagi. Beliau SAW memberi nama dengan nama beliau SAW sendiri. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ingin menggambarkan sosok yang dijanjikan tersebut sebagai burus beliau SAW sendiri, sebagaimana Yosua atau Yusa bin Nun yang merupakan burus Nabi Musa alaihissalam. Dan hal ini juga bukan berarti bahwa burus harus dari anak atau cucu sahibi burus, tetapi yang terpenting adalah dalam hal kerohanian, seorang burus harus tampak berasal dari sahibi burus, dan hubungan saling tarik-menarik antara keduanya memang telah ditakdirkan sejak awal. Jika demikian, maka hal ini bertentangan sekali dengan makrifat Rasulullah SAW, di mana beliau menghilangkan pengertian burus yang sebenarnya dan mengatakan bahwa sosok yang dijanjikan tersebut adalah berasal dari cucunya. Apa hubungannya dengan burus? Jika hubungan seperti ini memang diperlukan untuk burus, maka mengapa berasal dari cucu yang memiliki hubungan yang kurang sempurna dibandingkan anak? Hal yang sebenarnya adalah karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa Muhammad bukanlah bapak dari siapapun. Dia telah memberikan kabar gembira tentang burus. Jika konsep burus ini tidak benar, maka mengapa para sahabat dari sosok yang dijanjikan tersebut ditetapkan sebagai sahabat Rasulullah SAW? Seperti dalam ayat wa akharina minhum, dan kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Surah Al-Jumu'ah ayat 4. Seorang harus menyanggah ayat ini sebelum menyanggah konsep burus. Orang yang berpikir secara fisik kadang-kadang menghubungkan bahwa sosok yang dijanjikan itu adalah berasal dari keturunan Hasan radhiyallahu an, terkadang berasal dari Husain radhiyallahu an, dan kadang-kadang berasal dari Abbas radhiyallahu an. Padahal apa yang Rasulullah SAW maksudkan adalah bahwa sosok yang dijanjikan tersebut
akan menjadi pewaris beliau, layaknya seorang anak yang akan mewarisi namanya, sifatnya, pengetahuannya, kerohaniannya, dan akan menjadi refleksi sempurna dari wujudnya. Ia mendapatkan hal itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi ia akan memperoleh semuanya dari Rasulullah SAW, dan dia akan tenggelam dalam wujud Rasulullah SAW untuk menjadi cermin dari gambaran sempurna beliau SAW, karena ia mendapatkan namanya, sifat dan pengetahuannya dengan cara zili, maka ia juga akan mendapatkan gelar Nabi, karena gambar yang dibentuk oleh Burus tidak akan pernah sempurna kecuali ia memantulkan keunggulan dan kesempurnaan wujud aslinya dalam segala aspek. Karena nubuat adalah tanda utama seorang nabi, maka sangatlah penting ia juga harus tercemin dalam gambar yang terbentuk oleh Burus. Semua nabi senantiasa percaya bahwa seorang Burus adalah gambaran sempurna dirinya, sedemikian rupa sehingga nama mereka menjadi identik. Dengan demikian, sebagaimana telah nampak jelas dalam konteks ini, penamaan seseorang sebagai Muhammad dan Ahmad dengan jalan Burus tidak berarti akan ada dua Muhammad atau dua Ahmad. Demikian pula, menyebut seseorang dengan panggilan Nabi atau Rasul dengan jalan Burus tidak merusak cap khotamun nabiyyin, karena wujud Burus tersebut bukanlah wujud independen yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, kenabian Muhammad SAW tetap tersemat hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Semua nabi sepakat bahwa Burus tidak menimbulkan kesan ganda karena kedudukannya sama seperti syair Persia berikut. Aku sudah menjadi engkau, engkau sudah menjadi aku menjadi tubuh, engkau menjadi jiwa, supaya kemudian jangan orang berkata, aku ini lain, engkau pun lain pula. Sebaliknya, jika Nabi Isa alaihissalam datang ke dunia untuk kedua kalinya, ia tidak akan dapat melakukannya tanpa merusak cap khotamun nabiyyin. Singkatnya, istilah khotamun nabiyyin adalah stempel ilahi yang telah ditetapkan untuk kenabian Muhammad SAW. Saat ini, mustahil segel ini akan rusak. Adapun hal yang memungkinkan adalah Nabi Muhammad SAW akan muncul di dunia ini dalam bentuk Burus. Tidak hanya sekali, bahkan ribuan kali. Dengan cara Burus, ia akan menyatakan kenabian beliau dengan segala kemegahan dan kesempurnaannya. Munculnya sosok Burus ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan dia akan membangkitkannya pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Surah Al-Jum'ah ayat 4. Para nabi tidak akan pernah cemburu kepada Burus mereka karena ia merefleksikan gambaran dan sifat mereka sendiri. Tetapi mereka akan cemburu kepada yang selain itu. Perhatikanlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam sedih dan menangis dalam peristiwa Mi'raj dan menyatakan keiriannya karena Rasulullah SAW telah meninggalkan dirinya jauh di belakang. Bayangkan bagaimana sakitnya Rasulullah SAW jika Allah Ta'ala mengatakan bahwa tidak akan ada lagi Nabi setelah beliau. Tetapi di sisi lain dia mengutus Nabi Isa alaihissalam kedua kali, sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Dengan demikian, kenabian dengan cara Burus tidak mengurangi derajat khataman nubuat dan juga tidak merusaknya. Tetapi kedatangan Nabi yang berdiri sendiri, hal itu akan melanggar dasar agama Islam. Dan ini sangat merendahkan Rasulullah SAW dengan membayangkan bahwa tugas monumental untuk menaklukkan Dajjal akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam, bukan oleh beliau SAW. Hal ini sama juga artinya, na'udzubillah, mendustakan ayat walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi ia adalah Rasul Allah dan materai sekalian Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 41. Ayat ini berisi nubuatan yang tersirat bahwa nubuat telah disegel sampai hari kiamat dan tidak ada satupun orang yang berkuasa menerima ilmu samawi seperti yang diterima oleh Rasulullah SAW kecuali Burus, di mana ia menjadi wujud Rasulullah SAW, karena saya adalah Burus Nabi Muhammad SAW yang telah ditetapkan sejak dahulu. Oleh karenanya, saya telah dianugerahi kenabian dalam bentuk Burus, dan seluruh dunia tidak akan berdaya untuk menentangnya,
karena segel telah disematkan di atas kenabian ini. Seorang burus Nabi Muhammad SAW telah ditakdirkan untuk datang di akhir zaman dengan segala kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, dan sosok tersebut telah datang. Sekarang inilah satu-satunya jendela yang dengan melaluinya seseorang bisa mendapatkan limpahan air dari sumber mata air kenabian. Singkatnya, kenabian atau kerasulan dalam bentuk burus tidaklah akan melanggar cap dari finalitas kenabian. Tetapi keyakinan tentang turunnya Nabi Isa ibnu Maryam akan merusak segel tersebut dan juga menyangkal ayat walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi ia adalah Rasul Allah dan materai sekalian Nabi. Surah Al-Ahzab 41. Al-Quran sedikit pun tidak berisikan doktrin yang mengada-ada dan tidak islami. Mengapa demikian? Karena hal tersebut bertentangan dengan ayat yang disebutkan di atas. Di sisi lain, kedatangan seorang nabi dan rasul dalam bentuk burus diperkuat oleh Al-Quran seperti terbukti dari ayat berikut. Wa akhorina minhum. Dan dia akan membangkitkan pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Surah Al-Jumu'ah ayat 4. Terdapat isyarat yang indah dalam ayat ini. Di dalam ayat ini disebutkan dengan jelas orang-orang yang termasuk ke dalam sahabat, tetapi tidak disebutkan dengan jelas sosok yang akan datang sebagai burus itu, yaitu Al-Masih yang dijanjikan, yang melalui perantaraannya orang-orang tersebut terhitung sebagai sahabat Rasulullah SAW dan akan berada di bawah bimbingannya. Tidak dicantumkannya sosok tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa burus itu sudah termasuk dalam wujud yang digantikannya. Oleh karena itu, kenabiannya atau kerasulannya dalam bentuk burus tidak merusak segel finalitas katamiat. Inilah sebabnya mengapa ayat ini memperlakukannya sebagai non-entitas dan menampakkan Rasulullah SAW dalam posisinya. Penampilan burus juga telah dijanjikan di dalam ayat Inna a'toina kal kaufar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau berlimpah-limpah kebaikan. Surah Al-Kausar ayat 2. Maksudnya adalah pada zamannya Kausar akan diwujudkan, yaitu mata air rohani yang penuh berkah akan mengalir deras dan akan terdapat sejumlah besar orang yang akan menjadi penganut hakiki agama Islam. Ayat ini tidak menonjolkan pada kebutuhan anak-anak jasmani. Sebaliknya yang dikabar gaibkan adalah keturunan secara burus. Meskipun Allah Ta'ala telah memberkati saya dengan kehormatan bahwa saya mempunyai hubungan darah dan keturunan Israel dan Fatimah radhiyallahu anha, tetapi saya lebih mengutamakan hubungan rohani, yaitu hubungan burus. Tujuan dari semua wacana ini adalah karena para penentang yang angkuh menuduh saya mengaku sebagai nabi atau rasul. Saya bukanlah nabi dan rasul seperti yang mereka pikirkan, tetapi saya adalah seorang nabi dan rasul dalam pengertian yang telah saya jelaskan. Oleh karena itu, betapa keji dan palsunya pemikiran orang-orang yang jahat yang menuduh saya mengaku sebagai nabi dan rasul. Hanya dengan cara buruslah saya menjadi nabi dan rasul, dan atas dasar ini Allah Ta'ala telah berulang kali menyebut saya nabi dan rasulnya. Hanya melalui cara burus. Dalam hal ini, wujud saya tidak ada, tetapi semuanya milik Muhammad SAW. Jadi, dengan cara inilah saya dipanggil Muhammad dan Ahmad. Oleh karena itu, kenabian dan kerasulan tidak dipindahkan kepada orang lain. Apa yang telah dimiliki oleh Muhammad SAW tetaplah bersama Muhammad SAW. Hamba yang lemah, Mirza Ghulam Ahmad. Harian 5 November 1901.